manusia itu akan hidup, akan mengalami perjalanannya di 4 alam. Yang pertama adalah alam rahim. Dan semua kita, semua manusia akan mengalami kehidupannya di alam rahim ketika masih di kandungan ibunya. Kemudian yang kedua, setelah lahir di muka bumi ini, maka akan mengalami kehidupan di alam dunia. Dan nanti ketika meninggal dunia akan mengalami alam yang ketiga, yaitu alam barzah atau alam kubur. Dan pada akhirnya manusia akan hidup di alam yang keempat, yaitu alam akhirat. Maka kita semuanya, makhluk di muka bumi ini, manusia akan hidup di 4 alam ini. Alam rahim, sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan di dalam hadis beliau, seorang ketika berproses menjadi manusia, ketika ada di alam rahim, maka 40 hari pertama ini masih menjadi mani, pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. 40 hari berikutnya sudah menjadi segumpal darah, 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging, sehingga persis di usia 120 hari, sekitar 4 bulan. Pada waktu itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat untuk meniupkan ruh dan menuliskan akan ajalnya, akan rizkinya, akan amalnya, apakah dia termasuk orang yang bahagia atau sengsara, sudah ditulis di alam rahim ini ketika usianya 4 bulan. Untuk itulah biasanya seorang ibu ketika mengandung di usia 4 bulan ini, biasanya bayi ini sudah, atau janin ini sudah dalam kondisi gerak-gerak, karena memang pada usia itulah Allah Subhanahu wa taala sudah meniupkan ruh ke dalam calon manusia tadi. Berlanjut nanti sampai sempurna proses penciptaan manusia dalam rahim pada usia kurang lebih 9 bulan 10 hari, maka manusia itu melewati masa di alam rahimnya. Dan alam rahim ini juga menjadi alam yang gaib, kita nggak tahu. Karena hakikatnya yang tahu apa yang ada di dalam rahim semata-mata hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu secara detail apa yang terjadi di alam rahim. Kalaulah hari ini ada teknologi canggih sehingga orang tahu jenis kelamin calon manusia yang di alam rahim itu, ini juga tidak menjadi hal yang pasti. Ada alat hari ini yang disebut dengan USG, ibu-ibu, untuk mengetahui ya apakah janin ini nanti lahir jenis kelamin laki-laki atau perempuan, kesehatannya normal atau tidak. Tapi hakikatnya secara umum manusia nggak tahu persis akan keberadaan alam rahim ini. Bahkan kita juga nggak bisa memastikan seorang itu lahir dalam kondisi laki-laki atau perempuan, nggak bisa dipastikan. Maka semua kita akan mengalami proses di alam rahim ini, adalah alam pertama yang dialami atau dijalani oleh manusia. Untuk itu di alam rahim ini, karena ini adalah alam yang gaib juga, kita nggak tahu, Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui detailnya. Dan tentu nanti dalam proses kelahiran atau proses kehamilan ini, ibu-ibu ya, terutama ketika di usia 4 bulan kehamilan, inilah yang dianjurkan kepada kita sebagai orang tua itu untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di usia 4 bulan itu dicatatnya perjalanan yang akan dialami oleh manusia atau calon manusia ini. Dicatatkan tentang ajalnya, kapan datang ajalnya, dicatatkan tentang rizkinya, dicatatkan tentang amal perbuatannya, termasuk dia orang yang sengsara atau orang bahagia. Maka di usia itu menjadi usia yang penting untuk kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
supaya ditetapkan catatan-catatan yang baik bagi calon manusia atau janin tadi. Kemudian dalam proses alam rahim ini, proses menjadi janin ini ya ibu-ibu, maka ada hal-hal yang perlu kita hindari tentu ya. Misalnya berkeyakinan supaya nanti anaknya lahir menjadi anak yang seorang anak perempuan yang cantik, biasanya dibacakan surat Maryam ya. Nanti kalaulah yang lahir adalah laki-laki, supaya menjadi wanita yang laki-laki yang tampan, yang ganteng, dibacakan surat Yusuf ya. Kalau dibacakan surat Al-Baqarah pripun Ibu? Al-Baqarah apa namanya ya? Sapi betina ya. Bacakan surat Al-Fil apa jadi gajah gitu jadinya. Tentu semua Quran yang kita baca baik ya. Untuk itu tentu nanti tidak perlu kita punya keyakinan seperti itu. Kalau ingin membekali anak-anak kita ketika di alam rahim dengan Quran, maka bisa secara umum kita memperdengarkan Al-Quran. Maka semua manusia akan mengalami hidup di alam rahim. Kemudian nanti hidup di alam dunia. Dan hari ini, sekarang dan sampai nanti, sekarang inilah alam yang kita jalani, yaitu alam dunia. Setelah alam dunia bukan akhir segalanya, karena masih ada perjalanan panjang yang akan dilalui oleh manusia, dimulai dari alam barzah, alam kubur, dan ini waktunya juga tidak pasti kapan kita akan selesai di alam kubur. Lebih-lebih setelah di alam kubur nanti kita masuk di alam akhirat. Ini jauh kekal selama-lamanya, tidak ada batasan waktunya. Jadi 4 alam inilah yang akan dilewati oleh semua manusia di muka bumi ini.